Siang itu Kediri lagi panas-panasnya. Bukan cuma cuaca, tapi hati Kiai Syarif juga ikut memanas. Gimana enggak, ponakan kesayangannya, Aisyah, udah seminggu ini kelakuannya aneh banget. Aisyah ini usianya baru 23 tahun, cantik, ramah, dan pintar. Jadi idola banyak cowok di kampung. Tapi entah kenapa akhir-akhir ini dia jadi sering ngurung diri, ngomong ngelantur, dan matanya kadang kosong kayak habis lihat hantu. Kiai Syarif dengan jubah putihnya yang selalu bersih dan sorot mata. Teduhnya mulai curiga, beliau ini bukan kiai biasa. Selain ahli agama, beliau juga punya bekal ilmu hikmah yang diturunkan dari leluhurnya. Singkat kata, beliau bisa dibilang pakarnya urusan gaib di Kediri. Awalnya, Kiai Syarif ngira Aisyah cuma stres karena kerjaan atau mikirin jodoh. Tapi setelah beberapa kali diajak ngobrol, Aisyah malah makin parah. Pernah suatu malam, Aisyah teriak-teriak histeris bilang ada bayangan hitam ngikutin dia. Padahal di kamar Aisyah nggak ada siapa-siapa. Ini bukan cuma stres, ini udah mainannya ilmu hitam, gumam Kiai Syarif dalam hati. 2 hari kemudian, keanehan Aisyah makin menjadi. Dia nggak mau makan, badannya kurus kering, dan sering tiba-tiba ketawa sendiri atau nangis tanpa sebab. Sampai-sampai ibu Aisyah, kakak Kiai Syarif, nangis-nangis minta tolong. Syarif, tolong Aisyah, ibu nggak tega lihat dia kayak gini terus. Rintihnya, Kiai Syarif pun akhirnya memutuskan untuk bertindak. Beliau tahu, ini pasti ulah santet atau guna-guna. Tapi siapa pelakunya? Penolakan hati yang berbuntut. Petake setelah menenangkan ibu Aisyah, Kiai Syarif coba ajak Aisyah bicara lagi. Kali ini beliau menggunakan pendekatan yang berbeda. Dengan kesabarannya, beliau membimbing Aisyah untuk sedikit demi sedikit mengingat apa yang terjadi sebelum dia sakit. Aisyah dengan suara lemah dan terbata-bata akhirnya mulai bercerita. Ada Mas Jarwo, Kiai. Nama itu nggak asing bagi Kiai Syarif. Jarwo adalah salah satu pemuda di kampung sebelah yang memang terkenal preman dan suka bikin onar. Jarwo sudah lama naksir Aisyah. Tapi Aisyah dengan santun dan baik-baik selalu menolak pendekatannya. Aisyah nggak suka dengan kelakuan Jarwo yang kasar dan temperamental. Saya sudah bilang baik-baik, Kiai. Saya bilang, saya nggak bisa sama dia, tapi dia terus maksa. Aisyah terisak. Setelah itu, saya jadi sering pusing, mual, terus tiba-tiba jadi gini. Kiai Syarif mendengarkan dengan seksama. Oke Aisyah, kamu sudah melakukan hal yang benar. Sekarang Kiai akan bantu kamu. Kamu jangan takut. Dari cerita Aisyah, Kiai Syarif menyimpulkan bahwa Jarwo karena cintanya ditolak dan harga dirinya terluka, menggunakan jalur sesat. Guna-guna, dia pasti pergi ke dukun santet, deteksi santet, dan persiapan perang gaib malam harinya. Setelah sholat Isya, Kiai Syarif mulai melakukan tirakat. Beliau membakar kemenyan pilihan, melafalkan doa-doa dan dizikir, serta memusatkan energinya. Beliau ingin tahu sekuat apa santet yang menyerang Aisyah dan siapa dukun di baliknya. Dalam meditasinya, Kiai Syarif merasakan hawa panas dan pekat yang melingkupi Aisyah. Ada bayangan hitam berkelebat-kelebat di sekeliling tubuh Aisyah, mencoba merasuki dan menguasai jiwanya. Ini jelas bukan sembarang guna-guna. Ini adalah santet tingkat tinggi yang sengaja dikirim
untuk menghancurkan mental korban. Setelah beberapa jam, Kiai Syarif berhasil melacak sumber energi negatif itu. Letaknya tidak jauh, di daerah pinggiran desa lain, tempat yang memang terkenal angker dan dihuni beberapa dukun santet kelas kakap. Beliau sudah tahu, ini bukan pertarungan main-main, ini adalah pertempuran hidup dan mati di alam gaib. Kiai Syarif menyiapkan beberapa perlengkapan, tasbih kesayangannya, sebotol air zam-zam yang sudah didoakan, dan beberapa lembar rajah yang sudah ditulisnya sendiri. Beliau juga berpesan kepada Ibu Aisyah untuk terus membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di dekat Aisyah. Insya Allah Aisyah akan baik-baik saja, kata Kiai Syarif menenangkan. Tapi doakan Kiai. Duel sengit di dimensi lain malam itu, sekitar jam 2 dini hari, Kiai Syarif memulai pertempuran. Beliau duduk bersila di samping Aisyah yang sedang terlelap, atau lebih tepatnya, tak sadarkan diri. Beliau mulai membaca surah Yasin, ayat kursi, dan dizikir penolak bala dengan suara pelan namun penuh kekuatan. Perlahan, tubuh Kiai Syarif mulai memancarkan cahaya redup. Beliau menarik napas dalam, memejamkan mata, dan meresapi setiap ayat yang beliau baca. Seketika itu juga, beliau merasa seperti ditarik ke dimensi lain. Di alam gaib, pemandangan di sekitar Aisyah sangat mengerikan. Ada banyak sosok hitam menyeramkan, dengan mata merah menyala, berwujud campuran binatang buas dan manusia mengelilingi Aisyah. Mereka adalah kodam-kodam santet yang dikirim oleh dukun. Energi gelap yang dipancarkan sangat pekat, membuat udara terasa sesak. Kiai Syarif tidak gentar. Beliau maju melafalkan Allahu Akbar dengan lantang. Cahaya putih dari tubuh beliau memancar kuat, menembus kegelapan. Para khodam itu mendesis kesakitan saat cahaya itu mengenai mereka. Menjauhlah dari ponakanku, wahai iblis, teriak Kiai Syarif. Suaranya menggema di alam gaib. Pertempuran pun pecah. Para khodam itu menyerang Kiai Syarif secara membabi buta. Ada yang mencoba mencakar, ada yang menyemburkan api hitam, ada pula yang melilit tubuh Kiai Syarif dengan benang-benang gaib. Namun Kiai Syarif bukan lawan yang mudah. Dengan tasbih di tangannya, beliau memukul mundur setiap serangan. Ayat-ayat suci yang terus beliau lantunkan menjadi perisai tak terlihat. Setiap kali beliau berucap la haula wala quwata illa billah, kodam-kodam itu terpental mundur dengan jeritan kesakitan. Ini adalah pertarungan sengit antara kebaikan dan kejahatan, antara cahaya dan kegelapan. Kiai Syarif merasakan energinya terkuras. Namun, bayangan wajah Aisyah yang menderita memberinya kekuatan. Tiba-tiba muncul sesosok makhluk raksasa berwarna hitam pekat, jauh lebih besar dan menyeramkan dari yang lain. Matanya merah menyala seperti bara api, dan dari mulutnya keluar asap berbau busuk. Inilah khodam inti dari dukun santet itu, atau bahkan sang dukun sendiri yang meraga sukma. Beraninya kau mengganggu pekerjaan kami. Suara berat dan menyeramkan itu menggelegar. Kiai Syarif menjawab dengan tegas, aku datang untuk menyelamatkan jiwa yang tak berdosa dari kegelapanmu. Makhluk raksasa itu mengayunkan tangan besarnya, mencoba menghantam Kiai Syarif. Kiai Syarif menghindar dengan gesit, lalu dengan cepat merapal doa pengusir jin. Beliau melemparkan air zam-zam yang sudah didoakan ke arah makhluk itu. Percikan air itu bagaikan api neraka bagi makhluk hitam tersebut. Ia menjerit kesakitan, tubuhnya berasap dan perlahan mulai menyusut.
Kiai Syarif terus melantunkan ayat-ayat suci, memfokuskan seluruh kekuatannya. Pertempuran mencapai puncaknya. Makhluk hitam itu yang ternyata memang dukun santetnya berusaha menyerang dengan energi terakhirnya. Ia menciptakan halusi-halusi mengerikan di sekitar Kiai Syarif, mencoba melemahkan mental beliau. Namun Kiai Syarif sudah terlatih untuk menghadapi tipuan semacam itu. Beliau tetap teguh pada keimanannya dengan kekuatan yang tersisa. Kiai Syarif melafalkan Qul huwallahu ahad dengan segenap jiwa raganya. Begitu ayat itu selesai, sebuah cahaya dahsyat terpancar dari tubuh Kiai Syarif, menerangi seluruh alam. Gaib, cahaya itu menembus makhluk hitam itu, membuatnya berteriak histeris. Sebelum akhirnya pecah menjadi ribuan partikel kegelapan yang lenyap begitu saja. Para khodam yang lain melihat pimpinan mereka hancur, langsung buyar kocar-kacir. Mereka menghilang ke segala arah, tak berani lagi mendekati Aisyah. Kiai Syarif merasa sangat lelah. Beliau menarik napas panjang. Dan perlahan-lahan, beliau merasa kesadarannya kembali ke tubuh fisiknya. Kebakaran dan balasan setimpal ketika mata. Kiai Syarif terbuka, hari sudah subuh, tubuhnya pegal-pegal, namun hatinya lega. Beliau melihat Aisyah terlelap dengan napas teratur. Wajahnya tidak lagi pucat, dan bibirnya tidak lagi kering. Aura negatif yang melingkupi Aisyah sudah hilang. Beberapa jam kemudian, Aisyah terbangun. Matanya jernih, senyumnya kembali merekah. "Kiai, saya kenapa?" tanyanya. Tampak bingung. Kiai Syarif tersenyum hangat. "Kamu sudah sembuh, Nak? Alhamdulillah." Aisyah langsung memeluk Kiai Syarif dengan erat. Air matanya menetes. Bukan air mata kesedihan, tapi air mata syukur. "Terima kasih, Kiai. Terima kasih banyak." Berita tentang kesembuhan Aisyah menyebar cepat. Dan tak lama kemudian, kabar mengejutkan lainnya sampai ke telinga warga. Dukun santet yang biasa Jarwo datangi, rumahnya terbakar hebat dini hari tadi. Tidak ada yang tahu pasti penyebabnya. Warga hanya melihat api berkobar sangat besar dari rumah itu, dan yang lebih mengejutkan lagi, Jarwo, si pemuda yang tadinya gagah perkasa, tiba-tiba ditemukan duduk di pinggir jalan, tertawa-tawa sendiri sambil bicara ngelantur. Dia menjadi gila. Kiai Syarif hanya bisa menghela napas. Itulah balasan dari Allah bagi mereka yang berbuat zalim, gumamnya. Semoga menjadi pelajaran bagi kita semua. Sejak kejadian itu, Aisyah kembali menjalani hidup normalnya. Dia jadi lebih rajin beribadah dan semakin dekat dengan Kiai Syarif. Sementara itu, nama Kiai Syarif semakin dikenal sebagai pelindung umat dari segala macam gangguan gaib di Kediri. Kiai Syarif sendiri selalu berpesan, ilmu hitam itu kuat, tapi kekuatan Tuhan jauh lebih tak terbatas. Selama kita berpegang pada keimanan dan kebaikan, tak ada santet yang bisa menembus benteng hati kita. Dan beliau selalu mengingatkan, jangan pernah membalas kejahatan dengan kejahatan. Biarkan Tuhan yang membalasnya dengan caranya.